Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mengagetkan. Ya, itu yang terjadi. Apa yang diucapkan oleh pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmit, mengagetkan kita semua. Setidak-tidaknya ada 3 kalimat yang memiliki artikulasi yang harus benar-benar dijelaskan. Yang pertama adalah terjadi sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud apakah itu? Yang pertama. Yang kedua, kejadian luar biasa. Kejadian apakah itu? Luar biasa, bukan biasa. Kemudian yang ketiga adalah di tempat eksklusif. Di manakah itu? Tempat eksklusif apakah itu? Itu semua dituduhkan kepada Paula Verhoeven. Dalam proses persidangan gugatan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin membacakan sebuah berita untuk Anda. Dari Banjarmasin Post, pergoki Paula Verhoeven berduaan, saksi mata akhirnya buka suara di sidang cerai Baim Wong. Sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 11 Desember 2024. Tanpa dihadiri Paula Verhoeven, sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Sederet saksi yang dihadirkan Baim Wong satu persatu diperiksa kesaksiannya oleh hakim. Para saksi didominasi orang-orang terdekat yang bekerja pada Baim Wong di kediaman dan kantor mereka. Dari 6 saksi tersebut ada saksi mata yang diduga memergoki Paula Verhoeven berduaan dengan pria lain. Garis besar kesaksian tersebut sempat diungkit oleh kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmit, pasca sidang. Fahmi Bahmit mengatakan ada suatu peristiwa besar yang diungkap oleh para saksi selama 4 jam persidangan. Sayangnya, ia tak gamblang menyebut peristiwa besar yang dimaksud. Jadi, saksi tadi orang-orang terdekat yang menjelaskan kejadian peristiwa, sesuatu yang terjadi, hal yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya sudah diamanatkan untuk tidak menyampaikan, tapi cukup di dalam ruang persidangan, kata kuasa hukum Fahmi Bahmit. Bahkan Fahmi sempat menyinggung adanya kejadian di mana 2 orang yang bukan muhrim berada di suatu tempat yang eksklusif. Namun, lagi-lagi Fahmi enggan menjabarkan kejadian tersebut dan apakah Paula yang dia maksudkan. Saksi yang lain terkait hal-hal yang selama ini Anda tanyakan, adakah terjadi sesuatu? Pertanyaan saya simpel, apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif, tegas Fahmi. Kalau di Arab Saudi mungkin ya. Aduh. Kesaksian Tengku Yaki. Aktor Tengku Yaki turut menjadi salah satu saksi dalam sidang cerai Baim dan Paula Verhoeven pada Rabu 11 Desember 2024. Tengku Yaki masuk ke ruang sidang bersamaan dengan saksi yang lain. Bersamaan.
Setelah kurang lebih 15 menit, Teguh Yaki sudah dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Hanya 15 menit. Selama menjalani persidangan, aktor 41 tahun itu mengaku hanya ditanya 2 pertanyaan oleh majelis hakim. Sayangnya, dia tak bisa membeberkan pertanyaan majelis hakim ataupun kesaksiannya dalam ruang sidang. Saya bisa menjelaskan ini ya. Ditanya saja, kenal tidak dengan ini? Kenal. Apa kontribusi Anda? Saya hanya memperkenalkan keduanya lalu mereka menikah. Dah itu aja. 2 pertanyaan paling, kata Teguh Yaki di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang pasti tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang diajukan, tapi informasi tidak bisa saya sampaikan di sini karena itu memang wilayah privasi. Biarkan pengadilan yang memprosesnya. Kehadiran Teguh Yaki sebagai saksi merupakan permintaan pribadi Baim Wong. Awalnya, Teguh Yaki sempat bingung karena diminta Baim Wong menjadi saksi dalam sidang cerainya. Pada akhirnya Teguh Yaki bersedia karena Baim mengklaim hanya dia yang bisa membantu. Ia bisa membantu hanya menceritakan 2 hal saja. Agak bingung ketika diminta jadi saksi. Cuma menurut dia Baim, cuma saya yang tahu. Jadi ya udah, mau nggak mau bersedia, jelas Teguh Yaki. Suami dari Ilmira Usmanoya ini juga menyebutkan bahwa kesediaannya menjadi saksi ini merupakan bentuk tanggung jawabnya. Sebab Teguh Yaki dan istri merupakan orang yang menjadi mak comblang atau menjodoh-jodohkan Baim dan Paula Verhoeven. Meski hadir sebagai saksi dari pihak Baim, Teguh Yaki mengatakan dia sama-sama menyayangi kedua sahabatnya itu. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya saja sih ke Baim dan Paula. Saya sayang sama Baim dan Paula, dua-duanya, ujarnya. Sebagai informasi, Baim dan Paula telah menikah sejak 22 November 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Kiano dan Kinsu. Pada Senin 7 Oktober 2024, Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai Baim Wong Paula terdaftar pada nomor register perkara 3477 PDT G 2024 PAJS per tanggal 8 Oktober 2024. Adapun alasan Baim Wong menceraikan Paula karena istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri. Ini beritanya ya, jadi ramai nih ya. Sudah menghadirkan 6 saksi dan sederet bukti. Baim Wong rupanya belum selesai dalam pembuktiannya. Ia berencana menghadirkan 1 saksi ahli yang merupakan psikolog anak. Baim Wong merasa perlu menghadirkan saksi ahli yang posisinya tidak berpihak. Di dalam kasus ini harus ada orang netral yang tidak memihak siapa-siapa. Tadi ada 1 psikolog yang selama ini membicarakan anak terus dari media, dari luaran sana. Tapi ada 1 psikolog tadi yang dia netral, kata Baim Wong setelah sidang. Pernyataan maupun penjelasan psikolog tersebut memang tak bisa dijabarkan oleh Baim Wong. Namun, aktor 43 tahun ini merasa bahwa apa yang dijelaskan oleh psikolog anak sangat mewakili apa yang dia rasakan. Sebab selama ini Baim Wong merasa serba salah ketika berkaitan dengan anak-anak yang kini berada dalam asuhannya. Jadi, semua jawaban psikolog tadi itu saya nggak bisa ceritakan di sini. Yang pasti yang saya alami sekarang, yang terkadang saya yang disalahkan. Terus saya yang dirugikan. Cuma saya bingung menjelaskannya bagaimana. Karena saya ngomong salah, diam pun salah. Terkadang, jelas Baim Wong. Baim Wong kemudian sempat menyinggung soal trauma pada anak yang diduga menjadi salah satu hal yang ditanyakan dalam persidangan. Penjelasannya, saksi ahli trauma pada anak pun membuat Baim puas karena disampaikan secara ilmiah. Hal tersebut membuktikan bahwa psikolog anak yang bersaksi merupakan pihak yang netral. Itu menurut
Baim. Karena saksinya baim. Jawaban itu umum, psikolog yang tidak bisa diganggu. Bagaimana caranya tahu? Ini kan kita bicara misalnya, satulah saya bicara traumatik anak. Gimana caranya tahu traumatik anak kan? Kan belum tentu dari ini, oh enggak. Kita melakukan 5 fase dulu. Ini, ungkap Baim Wong. Ini, tapi saya enggak mudeng. Ya. Selama berada di pengadilan, Baim Wong juga menolak untuk berkomunikasi dengan saksi ahli. Dia tidak ingin ada berspekulasi bahwa saksi ahli tersebut dihadirkan karena telah termakan hasutan. Iya kan di sidang. Kalau di luar sidang, sebelum sidang, atau jauh hari sebelum sidang, kan bisa saja. Ya enggak? Ya enggak? Ketika dia datang ke sini, saya bilang saya tidak mau ada apa-apa. Ya, sama dia, apapun yang dia lakukan silahkan. Saya nggak mau bicara sama dia. Kalau dia mau bicara, tutur Baim. Kenapa diucapkan? Jadi saya tidak mau seperti menghasut dia supaya membela saya. Silahkan lihat anak-anak seperti apa. Hubungan saya dengan anak-anak gimana. Hubungan dia dengan ibunya gimana. Nggak mau intervensi apa-apa. Pungkas Baim. Itu kata Baim. Sebagai informasi, Baim dan Paula telah menikah sejak 22 November 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak, Kiano dan Kinzo. Oke teman-teman. Jadi kita bahas. Saya melihat ini semua di tayangan ya. Namun beritanya ini makin menjadi runyang ya. Ketika media ini menuliskan dengan judulnya pergoki Paula Verhoeven berduaan, saksi mata akhirnya buka suara di sidang cerai Baim Wong. Pergoki apa? Itu ya pertanyaannya. Oke. Di depan tadi saya sudah mengatakan ya bahwa ada 1, 2, 3, 4 kalimat ya yang diucapkan oleh pengacara Baim Wong. Yang pertama adalah terjadi sesuatu. Kasus ini adalah kasus gugatan cerai dengan tudingan perselingkuhan. Pengertian sesuatu ketika dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi, maka sesuatu itu artinya ada hubungan perselingkuhan. Namun Fahmi Bahmid enggan mengatakan. Katanya, silakan tanyakan kepada pengacara atau silakan tanyakan kepada hakim misalnya. Ya nggak mungkin lah ya. Silakan Anda yang mengucapkan, Anda yang memulai mengatakan, ya silakan Anda jawab sendiri. Ya kan? Sesuatu. Nah sekarang pertanyaan kita sekarang ini semuanya mengatakan apa sih yang dinamakan terjadi sesuatu? Versi saya ya, kalau memang sesuatu itu ya jangan bias ya. Jangan bikin debatable ya. Jangan memiliki makna yang berbeda. Kalau sesuatu memang terjadi sesuatu ya berarti hubungan seksual. Nah gitu. Jangan sesuatu. Sesuatu apa? Rahasia. Ya sama aja bikin bego orang. Ya kan? Kita ini jadi bego karena apa? Mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak ada penjelasannya. Ya. Sesuatu, apa yang terjadi sesuatu itu juga pertanyaan. Kita mau ngikutin begini terus, jadi bego. Oke, satu lagi. Itu baru sesuatu. Kemudian kejadian yang luar biasa. Yang biasa seperti apa, yang luar biasa seperti apa. Kejadian biasa-biasa saja, itu ya normatif. Kejadian yang luar biasa artinya di luar kebiasaan.
di luar kebiasaan ini maknanya adalah ketika dikaitkan dengan kasus yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang dipersoalkan adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dengan kejadian yang luar biasa, artinya ada yang tidak lazim begitu. Mungkin dari atas plafon satu atau yang satu di lantai, itu luar biasa. Atau di dalam mobil, ya kan, di dalam mobil, yang satu di atap mobil, yang satu di dalam mobil, itu luar biasa. Nah, sekarang persepsi sudah dibangun, sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Artinya kita menebak-nebak, menggiring kita untuk berspekulasi, menggiring kita untuk berpersepsi. Sesuatu rahasia, sesuatu yang sangat luar biasa, itu juga mengundang pertanyaan. Yang berikutnya adalah di tempat yang eksklusif. Kira-kira di mana tempat eksklusif itu? Menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Tempat eksklusif adalah bukan tempat biasa. Oke, iya kan? Di hotel itu eksklusif. Di tempat karaoke eksklusif, itu juga eksklusif. Di bus, ya, di bus eksklusif. Di kereta api ada tulisannya kereta api eksklusif. Di pesawat ada pesawat eksklusif. Di mana? Di mana? Itu menimbulkan persepsi. Jadi bias, ya. Saya melihat cara bicara dari Fahmi Bahmid tidak memberikan kepastian, ya, tidak memberikan kepastian secara gamblang. Padahal ini baru satu saksi, dua saksi. Setidak-tidaknya baru di awal sidang pembuktian. Sudah seperti ini, membuat rame di berbagai media. Silakan teman-teman cari sendiri medianya. Silakan diketik saja Baim Wong, itu sudah muncul semua terkait dengan terjadi sesuatu di tempat yang eksklusif dan luar biasa. Pasti Anda akan temukan. Oke ya, yang berikutnya adalah mengapa itu diucapkan di depan Baim Wong, dan Baim Wong tidak ada reaksi apapun. Sementara yang diomongkan ini adalah istri dari Baim Wong, atau setidak-tidaknya perempuan, atau setidak-tidaknya ibu dari anak-anaknya. Kenapa Baim Wong diam? Ya minimal tegurlah tuh pengacaranya. Pak, jangan terlalu banyak bacot gitu. Kasihan itu istri saya. Kalau di media selalu bilang, kita akan selesai baik-baik, kita akan berdamai baik-baik, kita akan ini baik-baik. Tapi dari sifat karakter kelihatan tidak pernah ada perlindungan sedikit pun terhadap Paula Verhoeven. Saya katakan di sini sebagai mantan istri. Tidak pernah ada. Teman-teman semua pria, ya, apabila ada yang mengancam, menghina atau merendahkan istri Anda, silahkan Anda bela. Apapun namanya, itu adalah istri kita, istri Anda, ibu dari anak-anak kita. Ya, saya berharap Baim Wong bisa berubah untuk tidak lagi merendahkan, baik secara langsung maupun melalui sang pengacara. Ini teman-teman
sudah ada pernyataan seperti ini, memang ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan dengan saksi maupun bukti. Namun jangan lupa teman-teman, masih ada hak jawab daripada pihak Paula. Dan Paula Verhoeven meyakini bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa yang ditudingkan, apa yang dinarasikan, baik secara langsung oleh Baim Wong maupun melalui kuasa hukumnya. Semoga bermanfaat.